हेलो मन्नू। चल अब जल्दी से मिल ले। रोज मारता है मुझे। Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Dan tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Danki. Mengisahkan tentang Hardy dan teman-temannya yang berasal dari desa kuno bernama Laltu ingin mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Oleh karena itu, mereka pun mencoba jadi imigran. Segala upaya telah dilakukan, mulai dari mengambil kelas pelatihan bahasa Inggris dan melengkapi dokumen. Namun tak ada satupun dari mereka yang lolos proses imigrasi. Tak menyerah, Hardy pun memutar otak untuk bisa tetap pergi dari desa. Mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi imigran ilegal melalui teknik yang disebut penerbangan keledai. Metode ini tidak lazim tapi sering digunakan para imigran ilegal memasuki negara asing seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Apakah upaya mereka akan berhasil? Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan seorang wanita yang bernama Manu. Faktanya, Manu merupakan warga negara dari India yang melakukan penyelundupan ke London. Berikut akan diceritakan bagaimana awal mula Manu dan gengnya memutuskan kembali pulang ke India. Tampaknya Manu sedang dirawat di rumah sakit karena sakit tumor di otaknya. Manu pun menunggu seorang OB datang untuk beres-beres. Ketika OB muncul, Manu langsung beraksi mengambil rokok milik OB yang bernama si Bobby. Lantas Bobby marah karena Manu dilarang merokok di ruangan. Apalagi Manu merupakan seorang pasien yang mengidap penyakit kronis. Sebagai uang tutup mulut, Manu pun memberikan sogokan agar Bobby berhenti mengomel. Sebenarnya Bobby sudah lama menahan hasratnya yang ingin mengisap rokok. Alih-alih merokok, justru Manu memanfaatkan situasi untuk kabur dari rumah sakit. Setelah itu, Manu pun bergegas menemui rekannya yang bernama Poco. Faktanya, Poco merupakan seorang pengacara yang akan membantu Manu mendapatkan visa pulang ke India. Sayangnya, Inggris merupakan negara hukum yang ketat. Meskipun Poco sedang sibuk, Manu tetap menarik paksa Poco agar mau mendengarkan keluhannya. Manu mengomeli Poco karena terlalu lama membuatkan visa untuknya. Padahal sudah berulang kali, Manu meminta Poco untuk menyediakan visa sesegera mungkin. Di kesempatan itu, Poco pun menjelaskan tentang kesulitan visa untuk warga negara India yang datang dengan cara penyelundupan. Lantas Manu pun memiliki ide cemerlang, dia mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan Hardy. Sementara di sisi lain, Hardy sedang sibuk melakukan perlombaan olahraga lari. Hardy sangat bersemangat melancarkan aksinya. Sementara itu Bakir yang merupakan teman Hardy sibuk sendiri dengan ponselnya yang canggih. Dikarenakan suara telepon Bakir berisik, membuat anaknya sangat kesal. Tak terduga, Bakir syok saat mengetahui Manu menelponnya. Langsung saja, Hardy pun bergegas kabur untuk mendengar tentang Manu. Padahal Hardy sedang melakukan lomba lari, tapi peserta lain malah ikut menguping saat Hardy mengangkat telepon dari Manu. हेलो मन्नू। चल अब जल्दी से मिल ले। Kemudian Hardy pun bertanya tujuan Manu menelpon mereka. Tanpa basa-basi, Manu langsung mengajak Hardy ketemu di tanggal 21. Faktanya hubungan mereka dulu sangat erat. Setelah puas mengobrol, mereka pun menutup telepon. Selanjutnya Manu segera mengabarkan kepada Bogo dan Salman tentang Hardy. Hari berikutnya, mereka bertiga berkumpul dan segera naik pesawat agar bisa bertemu Hardy di tempat janjian. Dikisahkan tentang awal mula Hardy bertemu dengan Manu saat mereka di India. Suatu hari, Hardy yang merupakan seorang tentara ingin bertemu dengan Mahindra. Faktanya Mahindra adalah orang yang berjasa kepada Hardy. Dikarenakan saat Hardy terluka pada kemiliteran, Mahindra menyelamatkannya. Kemudian Hardy merasa terharu dan mencari Mahindra untuk membalas budi. Akan tetapi Hardy malah nyasar dan kesulitan untuk menemukan rumah Mahindra. Kemudian Hardy pun turun dari kereta, tapi semua makanannya jatuh di jalan. Ketika Hardy ingin marah kepada pria yang menyenggolnya, dia pun mengurungkan niatnya. Sebab mereka berdua sedang mendengar lagu kebangsaan India. Oleh sebab itu,
mereka pun memutuskan ikut bernyanyi dan saling memberi hormat. Tak terduga, seorang pria pun muncul mengambil makanan Hardy. Meskipun Hardy marah, dia tetap diam karena sedang menyanyikan lagu India. Setelahnya, Hardy pun melanjutkan perjalanan menuju perkampungan, sementara Manu yang merupakan wanita India sedang sibuk memikirkan cara untuk ke London. Sebab semua orang mengira di London bisa bekerja dengan baik karena salah satu rekan mereka sukses di London dan mampu menjadi kebanggaan orang tuanya. Sehingga Manu yang memiliki latar belakang orang susah memutuskan untuk pergi ke London. Kemudian Manu pun bersama gengnya mencari cara agar bisa membuat visa. Langsung saja Manu bersiap ke toko Kumar untuk meminta visa. Bahkan kedua rekannya juga sudah standby menghadap Kumar. Akan tetapi Kumar malah mengajukan syarat yang sulit pada Manu dan kawan-kawan. Dikarenakan sudah frustasi, mereka pun memutuskan membayar jasa visa. Makanya Manu pun mulai mencari guru bergulat karena alasan Manu ke London adalah untuk bertanding gulat. Dikarenakan sudah mendapatkan harga yang pas, mereka pun mencari uang untuk memberikan kepada Kumar. Ketiganya pun memutuskan kembali dan melakukan tugas masing-masing. Tampaknya Manu lagi sensitif, makanya saat bos mengomelinya, dia malah semakin panas. Sebab bos tak suka Manu membawa kedua temannya nongkrong di kedai tanpa memesan. Lantas Manu pun marah, dia malah ikutan duduk di meja yang diduduki oleh Bogo dan juga Salman. Sementara sejak tadi, Hardy mengamati pertengkaran bos dan karyawannya tersebut. Alhasil bos marah karena Manu membantahnya. Ketika bos ingin menyerang Manu, dengan sigap Hardy pun turun tangan. Di kesempatan itu, Hardy menghentikan bos dengan cara menghajarnya dan melihat Hardy pandai bergulat, Manu pun meminta Hardy untuk menjadi gurunya. Namun sayangnya, Hardy harus segera mencari Mahindra dan mendengar nama saudaranya disebutkan membuat Manu yakin dan mengajak Hardy ikut ke rumahnya. Oleh sebab itu, Hardy menjadi sangat senang karena Manu mengenal Mahindra. Ketika sampai, Hardy pun bertemu dengan ayah Manu, lantas ayah Manu menjelaskan tentang Mahindra. Usut punya usut, ternyata Mahindra sudah tewas dalam kecelakaan dan sontak saja Hardy sangat syok mengetahui fakta buruk tentang Mahindra. Setelah itu, Hardy pun mendengarkan Manu curhat tentang Mahindra, kemudian mereka pun pergi ke balkon sembari mengobrol. Langsung saja, Manu menceritakan sengketa tanah mereka yang harus diambil alih orang lain. Faktanya Mahindra yang sudah menggadaikan tanah malah tewas karena kecelakaan yang mencurigakan. Sehingga rumah besar mereka diambil alih, makanya Manu bertekad ke London untuk mencari uang menebus rumah mereka. Mendengar ucapan Manu, membuat Hardy terharu, dia memutuskan untuk membantunya. Langsung saja mereka pun mencari Kumar. Namun sayangnya, mereka semua ditipu oleh Kumar, padahal Kumar sudah mengambil uang sebagai jaminan visa. Akan tetapi, visa yang sudah dijanjikan malah raib, sementara Bogo sudah kebingungan mencari alasan agar ibunya tidak marah. Sebab Bogo meminjam uang ibunya untuk membuat visa ke London. Alhasil, semua usaha mereka gagal karena tertipu. Kemudian Hari pun berakting agar ibu Bogo mempercayai mereka. Ketika sampai, Hardy segera berlakon untuk mengelabui Nyonya Puja. Sontak saja Puja syok saat mengetahui sang anak mengalami patah tulang karena kecelakaan. Dan setelah mendengar berita hoax dari Hardy, ibu Puja malah hampir pingsan. Sehingga Hardy pun memanggil para rekannya untuk datang dan melihat Bogo sehat walafiat membuat ibunya marah karena cerita kebohongan Hardy. Kemudian Puja pun meminta Bogo bersumpah di atas kepala neneknya, sebab kalau Bogo tetap melanggar aturan dan memilih ke London, sang nenek akan tewas. Padahal Bogo sudah bersumpah atas nama sang nenek, akan tetapi tetap saja dia masih berupaya pergi ke London. Dikarenakan melanggar sumpah, Bogo harus menerima kenyataan pahit, yaitu kematian sang nenek. Tampak Bogo sedang mengangkat keranda mayat sang nenek, namun Bogo malah melihat ke arah toko calo pembuat visa. Sehingga Bogo pun meminta paman Kum untuk memegang keranda, padahal Kum sendiri sudah telat pergi ke kantor. Dikarenakan penasaran, Bogo pun segera mengunjungi calo visa itu. Alhasil teman lainnya juga ikutan nimbrung, bahkan mereka meninggalkan acara bela sungkawa. Hingga akhirnya, geng Hardy mendapatkan titik terang membuat mereka segera belajar bahasa Inggris agar bisa terbang ke London.
Langsung saja, Hardi dan kawan-kawan les di tempat guru besar Dharma. Lantas Dharma pun mulai memberikan pelajaran kepada para sayangnya. Dan sayangnya para guru melarang Raj untuk ke toilet tanpa meminta izin menggunakan bahasa Inggris. Alhasil, Raj kewalahan menahan pipis, dia terpaksa buang air di botol. Hal tersebut pun membuat Suki marah besar. Faktanya Suki sangat ingin fasih berbahasa Inggris supaya bisa pergi ke luar negeri menyebut kekasihnya yang direbut Pace. Maka dari itu, Suki begitu berambisi agar pandai, sialnya sang guru hanya bisa mengajarkan kosakata ke toilet membuat Suki kesal. Kemudian Hardi mengulah dan membuat guru kesal akibat Hardi mengucapkan bahasa Inggris secara asal. Melihat Hardi dipermalukan, si Manu menjadi marah. Setelah usai les bahasa Inggris, mereka pun memutuskan pulang ke rumah. Sementara Suki tampak sangat galau karena merindukan kekasihnya. Perasaan Suki sangat sedih sebab dia ingin segera menjemput pacarnya. Namun sialnya Suki mendapatkan kabar buruk karena Prema sudah tewas. Sontak saja Suki auto shock, dia pun memutuskan melukai tubuhnya karena duka. Setelah itu, Suki pun memutuskan pergi untuk menyusul Prema. क्या कर ली यार बिल्ला रोज मारता है मुझे। Sehingga Hardi CS sangat terpukul dengan kematian Suki. Oleh karena itu, untuk mengantar abu kematian Suki, mereka pun memutuskan ke London membuang abu Suki di tempat abu Prema disemayamkan. Alhasil mereka semakin berambisi untuk pergi ke London secara paksa. Sialnya, penyelundupan gagal di tengah jalan saat para militer asing menangkap mereka. Oleh karena itu, Hardi CS disiksa mati-matian, akan tetapi Hardi tak tinggal diam, dia pun segera pergi mencari cara untuk kabur. Sebab rekan yang lainnya sudah tewas di tempat pasukan asing. Hal tersebut pun membuat Hardi marah dan bersiap menyerang pemimpin. Dikarenakan pemimpin sedang istirahat, Hardi segera menghabisinya, kemudian geng Hardi pun bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan. Apalagi masalah tentang militer asing sudah selesai. Tak lama, mereka pun sampai di padang rumput dan mencari orang untuk menanyakan di mana lokasi mereka. Akan tetapi, wanita asing tersebut malah syok melihat sikap aneh Hardi dan kawan-kawan. Tampak mereka begitu antusias saat mengetahui sudah sampai di London. Kemudian Hardi CS pun mencari keberadaan rumah teman mereka yang kaya raya. Dan ternyata, Panir hanyalah orang miskin yang merupakan pengemis di London. देखो कंजर बाजी ओ बल्ली बड़ा आदमी बन गया Padahal di kampung telah tersebar bahwasannya Panir kaya raya karena mengirimkan banyak uang ke ibunya. Selanjutnya Panir membawa teman-teman ke rumah pengungsian para pengemis. Sontak saja Hardi CS shock mengetahui Panir berbohong. Hal tersebut pun membuat Hardi marah, akan tetapi Panir malah curhat tentang sulitnya mencari pekerjaan di London. Melihat kisah suram Panir, membuat Hardi memutuskan untuk pulang ke India. Namun Manu menolak, dia dan Bogo serta Salman masih ingin berada di London. Alhasil, Hardi CS pun menghentikan perdebatan dan beristirahat di kamar. Akan tetapi malamnya, para aparat muncul menangkap para pengemis ilegal. Sehingga Hardi CS ditangkap dan masuk ke pengadilan. Keesokannya Hardi diinterogasi oleh hakim. Lalu Hardi menjelaskan mereka hanya ingin ke London mengubah nasib menjadi orang sukses. Bahkan Hardi menceritakan tentang Suki yang telah mati agar hakim mengerti tentang masalah Hardi. Setelah mengetahui kisah tragis Hardi dan kawan-kawan, hakim pun mengirim geng Hardi untuk kembali pulang ke India. Hanya saja, ketiga rekannya masih tetap di London, oleh sebab itu Hardi dan Manu memutuskan untuk berpisah. Bahkan Manu memutuskan untuk menikah dengan pria asing supaya bisa menjadi warga negara London yang legal. Serta kedua rekannya juga mencoba untuk mencari cara agar diterima menjadi warga London. Hal tersebut membuat Hardi dan Manu mengalami perpisahan yang pahit dan kembali ke masa sekarang saat Manu dan kawan-kawan sudah sampai di bandara bertemu dengan Hardi. Alhasil, Hardi dan Manu pun dipertemukan lagi setelah berpuluh-puluh tahun berpisah. Setelah itu mereka pun ke restoran untuk makan siang bersama dan sembari makan mereka mengobrol dan bernostalgia masa lalu. Lantas Hardi dan Manu tampak syok saat mengetahui satu sama lain masih ngejomblo. Sehingga mereka ingin merajut kasih seperti dulu lagi. Kemudian Manu pun menceritakan mengenai penyakitnya pada Hardi. Fakta mengerikan itu membuat Hardi menangis pilu padahal mereka baru saja dipertemukan kembali.
अस्पताल से भाग के आ रही हूँ। डॉक्टर ने तो 1 ही महीना दिया है। नहीं बस रहने दे तू। फौजी है, अकेला रोएगा। Selanjutnya, Hardi dan kawan-kawan pun bersiap untuk pulang ke India sebab Hardi ingin Manu hidup bahagia bertemu keluarganya lagi. Di kesempatan itu, Hardi mengatur rencana untuk pulang ke India, lalu Hardi pun menghubungi Bakir untuk mendapatkan bantuan ilegal. Keesokannya, mereka memutuskan untuk naik truk yang sudah disiapkan, hanya saja mereka malah naik truk yang salah karena kejahatan seseorang. Oleh sebab itu, Hardi CS ditangkap oleh Ramses pihak kepolisian London. Dengan kekuasaan Ramses, Hardi memainkan peran agar Ramses merasa tertantang dengan permasalahan yang dialami mereka. Alhasil, ide cemerlang Hardi berhasil, mereka pun akhirnya dikirim ke India. Hanya saja Ramses heran mengapa Hardi CS begitu senang diusir dari London secara tidak terhormat. Padahal Ramses kira Hardi dan kawan-kawan akan malu atau sedih. Akan tetapi, mereka malah bergembira karena berhasil melepaskan diri dari London. Tak lama, geng Hardi pun tiba di India, negeri yang sangat mereka cintai. Kemudian Hardi pun mengikuti Manu ke rumahnya, bertemu ibu dan ayah, sementara teman lainnya juga segera pulang ke rumah masing-masing. Setelah Manu puas berbincang dengan ibu dan ayah, dia pun pergi menemui Hardi di balkon. Di kesempatan itu, Hardi memutuskan untuk melamar Manu dengan cincin yang sudah disimpannya sejak dulu. Dengan sigap, Manu menerima lamaran dari Hardi untuk menikah dengannya. Hanya saja umur Manu yang singkat membuat upaya pernikahan gagal, lantas Manu tertidur di bahu Hardi dan mengembuskan nafas terakhirnya di samping pria yang dicintainya. Selang beberapa waktu, Hardi CS berkumpul kembali untuk membuka usaha, namun mereka masih bingung dengan tata caranya. Sehingga salah satu calo visa mendatangi mereka dan menyarankan untuk mengadu nasib ke London. Mendengar Suaren membual tentang London, membuat geng Hardi marah dan menghajarnya habis-habisan. tapi itu haat kita. बहुत आसान है। Setelah itu, ketiga besti pun memutuskan pergi bersama untuk nongkrong bareng sembari mengobrol. Dan akhirnya ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!